Perkenalkan, nama saya Supriyanto, NIM 18820432, kelas Teknologi Informasi 04. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial dari soal 3D simulator. Di sini sudah saya siapkan dua objek. Yang satu ini arangnya, nanti yang akan saya buat apinya ya. Dan yang satu ini tempatnya. Setelah kita buat modelingnya, kita pergi ke workspace. Workspace-nya ini kita ganti ke FX. Kemudian kita klik arangnya ini yang akan kita buat kobaran apinya ya. Yang ini. Kemudian kita pergi ke end particles. Kemudian kita klik kotak pada emit from object. Kita klik pada edit, kemudian kita reset. Langsung kita create. Nah, jika berhasil maka akan muncul tiga ini ya, emitter, end particles, sama nucleus. Akan saya coba play dulu ya. Nah, setelah berhasil maka akan muncul partikel-partikel ya, seperti ini. Nah, karena kita akan membuat simulasi api ya, jadi api itu cenderung bergerak ke atas. Nah, cara menggerakkan ke atasnya itu gimana? Kita klik pada emitternya, kemudian kita pergi ke attribute editor, kemudian kita klik pada nukleusnya. Nah, di gravity-nya ini kita bisa kasih minus. Akan saya coba play dulu. Nah, ini jadi ke atas ya. Atau kalian bisa juga, ini akan saya kembalikan. Ini yang minus satunya di gravity direction, kita hapus minusnya, kita apply. Nah, di sini bisa ya, kalian bisa menambahkannya minus di gravity atau menghilangkan minusnya di gravity direction. Kemudian kita pergi ke end particles, kita ke lifespan. Nah, di sini modenya kita ganti random range. Nah, di lifespan-nya ini jika kita tambah 5 misalnya, maka akan semakin tinggi ya. Jika kita kurangi 0,5 misalnya,
maka jaraknya akan semakin dekat ya. Nah, lifespan random ini gunanya apa? Nanti lifespan random ini penyebaran apinya lebih acak ya. Di sini akan saya coba satu. Nah, segini. Sudah sesuai, kita pergi ke emitter. Kita scroll ke bawah. Nah, di basic emitter atributnya ini, pada tipenya ini kita ganti ke surface. Nah, yang 100.000 ini adalah jumlah partikelnya per detik ya. Jika saya tambah, maka partikelnya akan semakin banyak, dan jika saya kurangi maka akan semakin sedikit. Di sini akan saya sesuaikan sesuai kebutuhan ya, segini. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di basic emission speed atributnya ini, di sini ada speed. Jika ditambahkan maka akan semakin menyebar ya. Nih, jika saya kurangi maka akan lebih ngumpul partikelnya. Di sini akan saya pakai sesuai kebutuhan ya. Nah, segini cukup. Kemudian kita seleksi partikelnya, kita klik pada n partikelnya, kita pergi ke field and solvers, kita klik. Nah, kita pilih turbulence-nya, kita klik pada kotaknya ini. Pastikan seleksi pada n partikelnya ya, nanti kalau tidak maka fungsinya tidak akan masuk ke n partikelnya. Kemudian kita klik edit, kemudian kita reset, langsung kita create. Nah, jadi akan muncul turbulennya ini berarti fungsinya sudah masuk ya. Nah, di sini belum ada perubahan ya. Kemudian kita ke turbulence field attribute. Nah, magnitudenya ini kita tambahkan. Nah, jadi penyebarannya terlihat ya. Jika kita kurangi maka akan berbeda arah geraknya. Kemudian kalau sudah selesai kita pergi ke n partikelnya, kita seleksi ya, kita pergi ke field and solver lagi, kemudian kita klik kotak pada newtonnya ini, kita edit reset ya. Nah, newton ini fungsinya buat apa? Newton ini jadi fungsinya seperti magnet, nanti buat menarik. Jika posisinya ditaruh di atas maka arah apinya akan pergi ke atas, jika ditaruh di bawah maka arah apinya akan pergi ke bawah. Akan saya coba tambahkan di magnitudenya ini, kita create. Nah, terlihat ngumpul di sini ya. Jika newtonnya saya angkat ke atas, kita coba play, nah maka magnetnya akan ke atas ya. Jika saya taruh di bawah,
maka arah apinya akan ke bawah. Kemudian kita pergi ke end particle, kita scroll ke bawah, kita pilih shading. Nah, di sini ada banyak pilihan ya di render tipenya ini, bisa kalian pilih menyesuaikan ya. Tapi di sini saya akan menggunakan multi point. Nah, point di sini gunanya untuk memperbesar apinya ya. Gunakan sesuai kebutuhan. Nah, ini opacity bisa kalian kurangi atau kalian biarkan saja. Kemudian kita centang pada use lighting-nya. Nah, fungsinya apa? Nanti jika dikasih lighting, maka arah bayangannya akan terlihat ya. Kemudian kita scroll ke bawah di opacity scale-nya ini, pada interpolation ini kita ganti ke smooth, dan scale inputnya ini kita ganti ke edge. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita akan mewarnainya ya. Karena api itu cenderung kuning ke orange kemerahan. Jadi di sini saya akan menggunakan warna kuning. Perubahannya di sini akan saya ganti ke orange. Dan di sini akan saya ganti warna merah. Interpolasinya ini kita ganti smooth.
Nah, color inputnya ini kita ganti ke egg. Di sini color randomnya juga bisa kalian atur ya. Kita coba kasih alasnya ya. Kemudian kita kasih lightingnya. Nah, kita bisa atur lagi ya end partikelnya. Nah, jadi gitu saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.